Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Tikrina Salsabil Nasiha, masih dengan makalah yaitu Angkatan Kerja, Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran dari kelompok 6, yaitu selanjutnya mengenai rumusan masalah ketiga yaitu pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Masalah pengangguran sesungguhnya bukan hanya faktor kependudukan saja. Yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, dengan meningkatkan kualitas penduduk melalui program perluasan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk melalui program keluarga berencana dan perbaikan pelayanan kesehatan dasar. Yang ketiga, pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk melalui program transmigrasi dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Yang keempat, penyempurnaan sistem informasi kependudukan melalui program pengembangan administrasi dan peralatan statistik kependudukan. Yang kelima, pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut. Jenis dan macam-macam pengangguran dibedakan menjadi 2, berdasarkan jam kerja, dan yang kedua yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, berdasarkan jam kerja, pengangguran ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pengangguran terselubung, yaitu pengangguran tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu setengah menganggur atau under unemployment, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment, adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Kemudian berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lapangan kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. Semakin maju suatu perekonomian, suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan ya, seperti akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam dan pedagang durian yang menanti musim durian. Kemudian yang kelima yaitu pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Kemudian yang keenam yaitu pengangguran teknologi,
adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh yaitu pengangguran siklus, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat. Yang ke-D yaitu rate pengangguran. Jika rate partisipasi angkatan kerja merupakan hasil perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, maka rate pengangguran hanya mempersoalkan komponen angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Terlepas dari kelemahan konsep pengangguran, rate pengangguran dapat didefinisikan sebagai jumlah pengangguran per 100 orang yang tergolong angkatan kerja. Rate pengangguran ini bisa dihitung, yaitu rate pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja kemudian dikali 100. Rate pengangguran dapat pula dihitung untuk setiap golongan umur dan jenis kelamin. Umpamanya, rate pengangguran laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun. RPAKM 15 sampai 19 sama dengan jumlah pengangguran laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun kemudian dibagi angkatan kerja, jumlah angkatan kerja laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun dikali 100. Nah, banyak di antara penduduk yang digolongkan bekerja atau definisi sensus tenaganya belum termanfaatkan secara penuh dalam sensus penduduk yang digolongkan bekerja, yaitu yang pertama, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu. Kemudian yang kedua, mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari 1 jam, tetapi mereka yaitu adalah yang pertama, yang A, pekerja tetap seperti pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja dikarenakan cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin dan sebagainya. Kemudian yang B yaitu petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap dan sebagainya. Kemudian yang ketiga atau C yaitu orang-orang yang sedang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijit, dalang dan sebagainya. Nah, ini tabel yang seperti tadi yaitu mengenai golongan umur. Yang pertama 15 sampai 19 tahun. Di sini ketahui angkatan kerjanya yaitu 671, 343. Kemudian penganggur laki-lakinya yaitu 154, 914. Diketahui rate penganggurannya yaitu 23,08. Kemudian yang kedua yaitu golongan umur 20 sampai 24. Diketahui yaitu angkatan kerjanya 1.227.226 dan penganggurnya yaitu 154.223. Nah, diketahui rate penganggurannya yaitu 12,57. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini. Misal tahun di sini dijelaskan misal tahun 2000. Rate penganggurannya atau RP
diketahui sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja kemudian dikali 100. Jumlah penganggurannya tadi yaitu 154, 914, kemudian dibagi jumlah angkatan kerjanya yaitu 671, 343, kemudian dikali 100. Diketahui jumlahnya 154, 914 dibagi 671, 343 yaitu 0,2307 52387. Kemudian dikali 100 jumlahnya yaitu 23,075237 dibulatkan menjadi 23,08. Kemudian yang kedua contohnya misal rate penganggurannya yaitu sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Jumlah penganggurannya 154.223 dibagi 1.227.226. Jumlahnya yaitu 0,125669797. Kemudian dikali 100 yaitu 12,566797. Kemudian dibulatkan menjadi 12,57. Seperti itu cara menghitungnya. Saya lanjutkan. Jadi dengan menghitung tadi kita cocokkan kembali pada tabel yaitu golongan contoh yang pertama yaitu golongan umur 15 sampai 19 tahun diketahui rate penganggurannya yaitu 23,08. Kemudian contoh yang kedua tadi yaitu golongan umur 20 sampai 24 diketahui jumlahnya yaitu 12,57 rate penganggurannya. Definisi yang diterapkan itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap angka-angka rate pengangguran atau pengangguran terbuka yang diperoleh, seperti rendahnya angka-angka rate pengangguran penduduk Jawa Barat yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Angka-angka rate pengangguran dengan pendekatan labor phase harus mengandung unsur aktif mencari pekerjaan. Untuk penduduk Indonesia secara keseluruhan, rate pengangguran terbuka juga rendah, misalnya hanya sekitar 1,7% pada tahun 1980 dan 3,2% pada tahun 1990, kemudian agak meningkat pada tahun 2000 menjadi 5,03%. Rate pengangguran relatif lebih tinggi untuk daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sesuai dengan pendekatan labor utilization, angkatan kerja terdiri dari mereka yang sudah termanfaatkan secara penuh dan mereka yang belum termanfaatkan secara penuh. Angkatan kerja yang belum termanfaatkan secara penuh dapat dibagi dalam kategori yang pertama yaitu penganggur atau penganggur terbuka, kemudian yang kedua yaitu jam kerja kurang, yang ketiga tingkat pendapatan rendah meskipun kerja cukup, yang keempat tidak sesuai antara pekerjaan dan pendidikan atau keterampilan yang diperoleh, yang kelima penganggur pasif atau tenaga kerja yang kehilangan harapan. Untuk kategori tergolong jam kerja kurang, tingkat pendapatan rendah dan tidak sesuai antara pekerjaan dan pendidikan atau keterampilan, sering dipakai istilah seperti setengah pengangguran dan pengangguran terselubung. Kategori jam kerja kurang disebut juga visible under unemployment. Sedangkan kategori tingkat pendapatan rendah meskipun jam kerja cukup dan tidak sesuai antara pekerjaan dan pendidikan atau keterampilan disebut invisible underemployment. Mereka yang tergolong penganggur pasif atau tenaga kerja yang kehilangan harapan merupakan orang yang tidak aktif mencari pekerjaan, tetapi mereka akan menerima jika pekerjaan tersedia bagi mereka. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Angkatan kerja adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi mencari pekerjaan. Jika penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk 15 sampai 64 tahun, maka RPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikali 100.
Dengan cara yang sama, rate partisipasi angkatan kerja dapat dihitung untuk tiap golongan umur dan jenis kelamin. Misalnya untuk penduduk laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun, maka RPAK sama dengan angkatan kerja laki-laki 15 sampai 19 tahun dibagi penduduk laki-laki 15 sampai 19 tahun kemudian dikali 100. Pengangguran atau tunakarya adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlepas dari kelemahan-kelemahan konsep pengangguran, rate pengangguran dapat didefinisikan sebagai jumlah pengangguran per 100 orang yang tergolong angkatan kerja. Rate pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja kemudian dikali 100. Rate pengangguran dapat pula dihitung untuk setiap golongan umur dan jenis kelamin. Umpamanya, rate pengangguran laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun dapat dihitung dengan RPAK M15 sampai 19 sama dengan jumlah penganggur laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun dibagi angkatan kerja laki-laki golongan umur 15 sampai 19 tahun kemudian dikali 100. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.